Ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Kak. Perkenalkan. Semester 5 dan di sini selaku tim PCC 2018. Nah, saya juga di sini tidak sendiri, ada teman-teman PCC lainnya yang bisa dilihat di partisipan Zoom-nya namanya tim PCC. Untuk pelatihan kedua kali ini juga ada Sema juga yang hadir, yaitu Gina. Dan pelatihan ini materinya adalah mengenal alur konseling dan analisa kasus dengan metode SOAP. Dengan pembicara kita yaitu Bu Mita. Bu Mitanya juga sudah hadir. Halo Bu Mita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semua. Bagaimana Bu kabarnya? Halo Bu. Alhamdulillah sehat. Suaranya kedengeran nggak suara saya? Kedengeran Bu. Oke. Baik Bu, bisa langsung dimulai saja. Ini langsung diserahin ke saya? Iya Bu, silahkan karena jamnya juga sudah jam 5. Jadi kita sudah harus mulai. Oke. Nah, sebelum saya mulai, saya harapkan semua video di-on-kan ya. Saya pengen lihat nih wajah adik-adik semua kayak gimana nih. Ini kebanyakan yang mahasiswa baru ya yang gabung. Benar nggak yang mahasiswa baru ya, Kak? Iya, kebanyakan 2020, Bu. Daftar. 2020 mahasiswa baru kan? Oke, coba ya. Oke, nah ini baru enak ya, udah kelihatan wajahnya semua. Jadi enak kita belajarnya di sore hari ini ya. Di sana hujan nggak? Hujan? Hujan ya. Keras banget nih. Oke, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama kali saya ucapkan terima kasih pada tim PCC Fakultas Farmasi Universitas Pancasila yang luar biasa ya. Dengan semangatnya kita masih bisa bertemu pada kegiatan pertemuan yang kedua ya untuk patient counseling grupnya Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Nah, kemudian selamat sore buat nih adik-adik semua. Salam kenal, saya Mita Restinia. Nanti kalau yang mahasiswa baru, nanti ketemu saya di mata kuliah di Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia untuk semester 1. Ya, kita akan. Nah, untuk menghemat waktu, izinkan saya untuk share screen ya. Materinya nggak terlalu banyak, kita santai saja. Semuanya udah bisa lihat share screen-nya? Sudah Bu. Oke. Bisa. Oke, kita mulai ya. Nah, hari ini saya dapat amanah dari panitia nih untuk menyampaikan terkait dengan alur konseling dan analisa kasus metode SOAP. Apa sih sebenarnya alur konseling itu seperti apa dan apa itu sebenarnya konseling? Nah, itu akan kita bahas hari ini. Kemudian juga terkait dengan apa sih manfaat SOAP dalam pelayanan kefarmasian. Nah, untuk outline-nya hari ini yang akan kita bahas itu adalah yang pertama, saya dapat info dari
panitia bahwa kebanyakan itu adalah mahasiswa baru ya. Jadi mahasiswa baru saya akan sampaikan terlebih dahulu sejarahnya apa sih pharmaceutical care itu, sampai kok tiba-tiba muncul konseling dan muncul metode SOAP. Kemudian nanti selanjutnya akan bahas terkait dengan apa itu konseling. Kemudian yang ketiga, metode SOAP itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah diskusi. Oke. Selanjutnya yang pertama terkait dengan apa sih itu pharmaceutical care. Karena istilah tersebut itu baru muncul di Indonesia itu sekitar tahun 2000-an. Pelayanan kefarmasian. Farmasi yang sudah langsung ke pasien. Kalau sebelumnya kan drug oriented ke patient oriented, di mana farmasi fokusnya membuat obat, mendesain obat. Lalu sekarang farmasi itu ternyata nggak hanya mendesain obat, tetapi kamu harus ke pasiennya, harus menghampiri pasiennya, harus memberikan konseling kepada pasiennya. Nah, apa sih sejarahnya kok bisa muncul seperti itu? Nah, awalnya istilah dari pharmaceutical care ini adalah dari USA, dari Amerika. Istilah pertama kali munculnya pharmaceutical care yaitu pada tahun 1975 oleh Michael. Awal istilah pharmaceutical care itu dicetuskan di USA, kemudian berkembang juga di Eropa. Nah, kenapa muncul pharmaceutical care? Kasusnya adalah adanya kasus thalidomide. Nah, nanti sebagai seorang farmasi harus tahu ya, yang nanti akan jadi apoteker, apa sih dulu ceritanya pharmaceutical care dan apa itu kasus thalidomide. Nah, kasus thalidomide itu adalah kasus di mana obat itu pertama kali diluncurkan di Jerman untuk pasien-pasien, bukan untuk pasien ya, untuk ibu hamil mencegah mual. Biasanya kan ibu hamil sering mual muntah ya. Jadi ternyata thalidomide ini sangat efektif untuk mencegah mual dan muntah. Akhirnya banyak dong dipakai oleh ibu-ibu hamil. Ternyata setelah dipakai oleh ibu hamil, apa yang terjadi? Banyaknya bayi yang lahir tanpa, coba lihat alat geraknya itu pendek, atau tidak ada tangan, tidak ada kaki, yang sering disebut istilahnya tuh pokomelia. Tidak ada tangan, tidak ada kaki, cacat ya. Nah, itu sangat banyak sekali kasusnya ditemukan di Amerika dan di Eropa. Nah, oleh sebab itu, akhirnya para ahli farmasi mulai berpikir nih, ternyata tugas farmasi tidak hanya mendesain obat, tetapi kamu juga harus bertanggung jawab setelah obat sampai ke pasien, kamu harus monitor. Ada nggak efek sampingnya? Ada nggak keluhan yang dialami oleh pasien? Nah, karena dasar itulah akhirnya para ahli farmasi itu mulai berpikir dan mulai merubah arah pelayanan kefarmasian dari yang sebelumnya drug oriented menjadi patient oriented. Itu dasarnya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya itu pharmaceutical care? Jadi pharmaceutical care itu adalah menurut CIPOL. Jadi kalau kamu nanti udah semester 5, semester 6 belajar farmasi klinis, belajar tentang pharmaceutical care, akan sering mendengar istilah drug related problem berdasarkan CIPOL. Nah, CIPOL ini termasuk ilmuwan di bidang farmasi. Jadi menurut CIPOL, pharmaceutical care itu adalah suatu filosofi yang menunjukkan sebuah tanggung jawab seorang farmasi terhadap terapi obat yang digunakan oleh pasien untuk mencapai tujuan terapi dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi, terkait dengan obat adalah tanggung jawabnya si apoteker. Berbeda dengan dokter. Dokter adalah kaitannya dengan diagnosa. Tetapi terkait dengan obat, jaminan keamanan obat, jaminan pasien mendapatkan obat yang tepat, itu adalah tanggung jawabnya apoteker. Nah, itu adalah sebuah filosofi bagi seorang apoteker. Jadi, pharmaceutical care, kalau kita istilahkan ke bahasa Indonesia, asuhan kefarmasian, itu sangat mulia sekali. Karena berkaitan dengan bertanggung jawab terhadap terapi obat yang digunakan oleh si pasien.
Ini adalah referensinya. Nah, sekian terkait dengan sejarah singkat pharmaceutical care. Kemudian, untuk melaksanakan pharmaceutical care, apa yang dilakukan oleh seorang farmasi, seorang apoteker? Kita sebut dengan istilah siklus pelayanan kefarmasian. Apa yang dilakukan oleh seorang farmasi? Yang pertama adalah ketika kamu punya pasien, kamu harus identifikasi masalahnya. Why do anything? Identifikasi masalah di sini. Apakah pasien sudah tepat belum obat yang dia gunakan? Apakah indikasinya sudah tepat atau belum? Apakah dosisnya sudah tepat atau belum? Apakah ada efek samping atau tidak? Itu harus Anda analisa ketika punya pasien sedang menggunakan obat, itu dicek nih. Udah tepat belum obatnya? Udah tepat belum indikasinya? Nah, kalau sudah tepat, kalau sudah Anda analisa, misalnya muncul drug-related problem atau masalah terapi obat, Anda sebagai apoteker harus menetapkan tujuan terapi. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah obatnya ditingkatkan dosisnya, atau obatnya diturunkan dosisnya, atau pasiennya perlu saya edukasi karena dia tidak patuh. Nah, kemudian setelah tahu Anda tujuan terapi Anda adalah ingin membuat pasien menjadi patuh terhadap penggunaan obatnya, lalu pindah nih ke siklus berikutnya. Apa rencana atau strategi yang Anda ingin lakukan? Apa usulan Anda? Apa planning Anda? Misalnya kalau saya contohkan, pasiennya itu pasien TB. Pasien TB kan dia obatnya harus selama 6 bulan kan pasiennya minum obat. Nah, artinya pasien TB itu harus kita pastikan dia patuh minum obat. Kalau dia nggak patuh minum obat, nanti pengobatannya akan gagal, diulangin lagi dari pengobatan awal, atau nanti malahan akan jadi resistensi bakteri terhadap obat tersebut, sehingga pasien nggak bisa lagi pakai obat yang sama, harus gunakan obat yang lebih mahal dan yang lebih banyak efek sampingnya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka planning kita sebagai seorang apoteker di sini ya, adalah mengedukasi pasien, memberikan konseling di sini. How will you do it? Bagaimana kamu melakukannya? Berarti saya akan konseling nih pasien, saya akan edukasi ini pasien. Nah, kemudian setelah Anda berikan edukasi, apa yang Anda lakukan adalah memonitor. Setelah saya berikan konseling, pasiennya patuh atau tidak? Pasiennya menghabiskan semua obat atau tidak? Nah, semua ini adalah siklus dari pelayanan kefarmasian. Siklus dari pharmaceutical care yang kita sebut di awal. Nah, kemudian, lalu di mana sih posisi konseling itu? Posisinya adalah di sini. Konseling. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingin semuanya videonya di-on-kan. Sesuai kesepakatan kita di awal ya, saya minta semuanya di-on-kan. Oke, ada beberapa yang belum meng-on-kan, jadi diharapkan untuk di-on-kan ya. Nah, kemudian disinilah posisi konseling. Yang akan kita bahas hari ini ya, konseling. Jadi kalau seperti kasus yang tadi, berarti konseling adalah salah satu bagian rangkaian dari pelayanan kefarmasian yang kamu berikan kepada pasien jika dia butuh konseling. Oke, itu singkat terkait dengan konseling. Kemudian, semua hal ini, semua data dari setiap tahapan ini, itu diperoleh dengan metode SOAP. Oke, jadi SOAP itu adalah salah satu metode yang kamu pakai untuk mengumpulkan data sehingga kamu bisa memperoleh rangkaian ini. Rangkaian pelayanan kefarmasian. Kalau tidak ada data, tidak ada dokumentasi, kita nggak tahu kan obat apa aja yang dipakai oleh pasien. Kita nggak pernah tahu riwayat pengobatan pasien seperti apa, usia pasien berapa, rumahnya di mana. Nah, semua itu bisa kita record dengan menggunakan metode SOAP. Oke, selanjutnya kita lanjut ke konseling. Apa sih itu konseling? Nah, konseling menurut Permenkes nomor 72
berdasarkan terkait dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, konseling itu adalah komunikasi dua arah antara apoteker dengan si pasien. Apa yang dilakukan ketika konseling? Suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari seorang apoteker atau konselor kepada pasien atau keluarganya. Jadi kalau diibaratkan konseling itu adalah Anda berada di ruangan khusus, nanti Anda bisa berbicara dengan si pasien, dia dua arah. Jadi pasien juga bisa mengeluhkan apa keluhannya terkait dengan obat, kemudian si apoteker akan menganalisa apa sih permasalahan dari si pasien ini. Dan konseling itu berbeda dengan PIO, pemberian informasi obat. Yang sering kita temukan kalau Anda di apotek, nanti ada apoteker yang menjelaskan cara pakai obat, cara simpan obat, tapi Anda nggak berada di ruangan khusus, itu bukan namanya konseling, tapi itu PIO, pemberian informasi obat. Pemberian informasi obat itu searah. Kenapa searah? Karena si apoteker atau tenaga kesehatan itu nggak menanyakan balik keluhan Anda. Dia hanya menyampaikan informasi. Begini loh Bu, cara pakai obatnya, cara simpannya, ini dihabiskan ya Bu. Udah sekian. Tanpa adanya keluhan yang Anda sampaikan, permasalahan yang Anda sampaikan. Nah, itu beda antara PIO dengan konseling. Jadi konseling lebih lama waktunya. Oke, selanjutnya apa saja tahapan untuk konseling? Nah, ini Anda akan sangat terpakai sampai Anda udah bekerja nanti, sampai Anda udah lulus, ketika Anda jadi apoteker, nah ini sangat terpakai. Apa yang akan Anda lakukan ketika pertama kali Anda memberikan konseling? Yang pertama, Anda harus memberikan salam, memperkenalkan diri. Jadi biasanya selalu ketika datang pasien, Anda berikan salam, kemudian Anda perkenalkan diri. Misalnya, selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Ani. Harus memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu, kalau Anda sebagai seorang apoteker. Jadi ketika pasien datang, Anda nggak mungkin langsung bilang aja, ayo Bu, apa yang bisa saya bantu, terus cerita apa-apa gitu. Jadi nggak bisa, harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan diri Anda. Kemudian yang kedua, apa yang harus Anda lakukan? Pastikan identitas pasien sesuai dengan pasien Anda. Misalnya pasiennya itu adalah pasien B, usianya 30 tahun, tinggalnya di mana, itu Anda harus klarifikasi lagi. Benarkah saya dengan pasien B, tempat tinggalnya di mana, kemudian usianya berapa, itu Anda harus pastikan. Jangan sampai Anda salah memberikan konseling kepada pasien yang salah. Itu nggak boleh ya. Harus cross-check lagi. Kemudian, yang ketiga, Anda tetap harus meminta kesediaan pasien untuk meluangkan waktu konseling dengan Anda, atau Anda juga harus menjelaskan apa sih tujuan konseling ini. Misalnya, kira-kira waktu konseling ini adalah 10-15